Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Di video kali ini kita akan bahas satu topik. Ini adalah serial dari psikologi kita, yaitu fokus. Jadi kalau teman-teman mau trading, fokuslah pada hal yang bisa Anda kendalikan. Kita sebagai trader seringkali memperhatikan atau lebih fokus pada hal-hal yang di luar kuasa kita, di luar hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Sering kita menyalahkan pasar karena opini kita tidak berjalan, karena pasar tidak menyetujui opini kita. Kita salahkan pasar, kita salahkan gajah, kita salahkan smart money, kita salahkan entah siapapun yang bisa kita salahkan, ya. Seringkali kita menyalahkan faktor-faktor eksternal, faktor di luar kita, karena kesalahan kita, karena ketidaktepatan kita dalam melakukan analisa. Mungkin juga, bahkan ya saya boleh katakan, bahkan kita bisa menyalahkan orang-orang sekitar kita, either itu keluarga kita, anak kita, pembantu, mungkin juga sampai kucing dan anjing peliharaannya kita jadi sasaran kita karena kita salah. Anda kebayang ya, pada saat kita sedang emosi, kita seringkali akhirnya menyalahkan orang-orang yang di luar kita. Kita seringkali menyalahkan semua hal yang di luar kendali kita. Kita tidak pernah melihat pada diri kita. Saking takutnya salah, saking takutnya kita menjadi salah, ya, daripada kesalahan-kesalahan dan kita bisa nyalain semua orang. Saking takutnya hal-hal itu, maka kita mulai mencari keramaian. Kita mulai mencari, pokoknya sebelum saya melakukan open posisi, saya mau cek dulu di kiri, di kanan, di kiri, di kanan, di depan, di belakang, di grup ini, di YouTube ini, di semua channel. Saya mau cari dulu mana yang ramai. Karena apa? Mereka menganggap bahwa keramaian itu, semua orang jika berkumpul di tempat itu, maka itu adalah yang paling benar. Padahal sangat mungkin saat sebuah saham atau sebuah opini tentang teman-teman mau lihat sebuah pair di dalam forex sudah ramai dibicarakan, sudah ramai diketahui oleh banyak orang, sangat mungkin saat itulah adalah saat dimana profit taking terjadi. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga begitu. Kita melihat pada kehidupan kita sehari-hari. Saat sebuah opini, sebuah kebiasaan dilakukan oleh banyak orang, maka saat kita melihat orang lain melakukan hal itu merupakan sebuah tindakan yang wajar. Sedangkan jika ada sebuah kebiasaan baru, ada sebuah hal yang baru diperkenalkan, menjadi sangat aneh. Menjadi sangat aneh kalau kita melihat ada orang yang melakukan kebiasaan tersebut. Kalau kita boleh katakan, bisa saja kebiasaan itu menjadi sebuah kebiasaan yang sangat-sangat wajar di tempat mereka, di negara mereka, ya, di budaya mereka. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Kita orang Indonesia seringkali mandi minimal 2 kali sehari. Ya, bahkan ada yang mungkin yang sudah mandi 3 kali sehari. Itu menjadi sebuah kebiasaan kita di Indonesia. Tetapi teman-teman kalau melihat di Jepang, mereka itu terbiasa mandi 1 kali sehari, yaitu pada saat sore hari atau malam hari sebelum mereka akan istirahat. Bahkan kalau teman-teman lihat bule-bule orang-orang barat, ya, mereka memiliki kebiasaan yang jarang mandi. Dan buat kita yang terbiasa mandi 2 kali sehari, apalagi yang ada yang 3 kali sehari, kebiasaan tidak mandi itu menjadi sesuatu yang tidak wajar. Itu menjadi sesuatu yang aneh. Padahal itu adalah kebiasaan mereka di tempat mereka, di budaya mereka. Balik lagi ke trading. Apa sih yang mau kita lihat di trading? Sebenarnya hal yang sama di trading. Jika ada sebuah setup atau pandangan yang berbeda, kita bisa-bisa bereaksi seakan-akan kitalah yang benar. Saat market ternyata berlaku sebaliknya, kita mulai mencari kambing hitam. Kok nggak mungkin gue salah? Pasti ini, pasti itu, pasti karena bandar, pasti karena gajah, pasti karena market, pasti karena smart money. Ya, semua itu adalah salah orang lain, di luar kendali kita.
Itu yang sering kita lakukan, bukan? Nah, beda pandangan dalam trading tidak pernah menjadi sebuah masalah sebenarnya. Selama pandangan kita mampu menghasilkan profit. Menjadi berbeda dalam trading bukanlah sebuah masalah. Karena setiap trader memiliki kemampuan dalam melakukan analisa dengan cara mereka sendiri. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan analisa, sudah melakukan research, percaya pada analisa kita. Karena itu adalah hal dan satu-satunya hal yang ada di dalam kendali kita. Di luar itu, ya kita nggak bisa maksain apa yang menjadi opini kita harus disetujui oleh pasar. Oleh sebab itu, kendalikan apa yang dapat kita kendalikan. Dan jalani apapun yang kita percayai. Trading system kita sudah tahu, trading system kita sudah uji trading system itu, kita sudah tahu winning indexnya. Dan itu adalah yang terbaik untuk kita. Masalah dengan trader yang lain itu urusan mereka. Teman-teman bisa lihat satu video saya tentang trader pada dasarnya itu adalah lone wolf. Trader pada dasarnya adalah sendirian. Teman-teman melakukan trading itu sebenarnya adalah sendiri. Itu yang saya boleh katakan saya senang dengan pekerjaan ini, bisnis ini. Kalau teman-teman punya bisnis, yang teman-teman harus bangun adalah tim. Untuk mendapatkan bisnis yang bagus, teman-teman harus membuat tim yang bagus. Artinya timnya itu harus benar-benar adalah tim yang terlatih. Tim yang teman-teman harus bisa melatih tim itu untuk berbuat dan mengejar apa yang teman-teman menjadi keinginan atau goal dari bisnis teman-teman. Tapi di trading kita tidak perlu tim. Kita butuh diri kita. Kita yang hebat, kita yang bagus. Trading system kita yang kita percaya itu yang menghasilkan winning index sehingga kita bisa profit secara konsisten. Ya, pasar bukanlah sesuatu yang ada di dalam kendali kita. Pasar tidak memiliki kewajiban untuk selalu membenarkan tindakan kita. Pasar selalu benar. Yang harus kita lakukan adalah mencoba menselaraskan opini kita dengan pergerakan pasar. Bagaimana kita riding the wave? Bagaimana kita bisa berada pada gelombang yang tepat, berselancar di atas gelombang. Bukan memaksakan gelombang itu ngikutin kehendak kita. Enggak. Peselancar, teman-teman bisa lihat para surfer ya, mereka menunggu gelombang yang tepat untuk bisa berselancar di atasnya. Kemampuan untuk mengikuti pasar inilah adalah semua kemampuan yang teman-teman harus gali. Teman-teman harus tingkatkan, bukan sibuk mencari pembenaran. Saat opini kita disetujui atau sejalan dengan pasar, itulah saat dimana cuan atau profit terjadi. Tetapi jika pasar berlaku sebaliknya, maka kita sudah tahu di mana kita harus keluar. Exit plan kita di mana. Jadi yang kita lakukan di dalam trading adalah meningkatkan kemampuan kita mengikuti pergerakan pasar. Bagaimana kita menemukan trading system yang nyaman untuk digunakan, yang sesuai dengan gaya kepribadian kita, waktu kita, kenyamanan kita seperti apa. Dan trading system itu sederhana dan mudah untuk diterapkan. Jadi teman-teman gak perlu harus mencari 1001 indikator untuk melengkapi, untuk meyakinkan kita bahwa ini loh saatnya kita ngambil posisi. Enggak, tidak perlu harus sampai seperti itu. Jadi teman-teman, daripada kita sibuk dengan keramaian, sibuk mencari pembenaran, mari teman-teman kita melakukan trading yang benar. Dengan membangun trading system yang sudah kita uji, dengan winning index yang memuaskan kita, minimal di atas 70% dari trading system itu adalah winning index kita. Dan bangun sebuah kebiasaan, bangun sebuah habit dengan sejumlah aturan, disiplin dan komitmen di situ yang akhirnya akan membawa trading kita ke level selanjutnya. Jadi kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Demikian teman-teman untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.